Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto, 3 digit NIM terakhir 085 dari kelas SI 2023C. Ini saya mau menjawab di kasus dari Ibu Gea dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang di kasus yang pertama, yaitu perusahaan yang menggunakan tes integritas dan tes kepribadian untuk menerima calon karyawan dan perilaku yang dilakukan oleh karyawan di tempat kerja yang mengakibatkan banyak adanya kontroversi di Amerika ya, karena adanya perusahaan yang menggunakan tes ini. Salah satunya yang menggunakan tes ini adalah Rent a Center, yang harus bila ada seseorang yang ingin naik jabatan itu harus mengikuti tes psikotes MMPI. Nah, ini tuh mengakibatkan untuk menguranginya seorang yang penyandang disabilitas atau gangguan mental untuk naik jabatan. Lalu adanya Mbak Jenny yang mengaku beliau didiskriminasi gender karena dalam mengikuti tes ketenaga kerjaan ini termasuk MMPI itu dirugikan dalam hasilnya untuk memenuhi posisinya sebagai polisi, karena dia seorang perempuan. Dari hasilnya itu seorang laki-laki mendapatkan nilai yang lebih. Nah, di sini apakah saya pro atau kontra? Yang pertama itu saya pro, karena perusahaan harus melakukan tes dalam menerima rekrutmen atau dalam menaikkan jabatan seorang pegawai itu harus melakukan rekrutmen, dan tes tersebut itu harus sesuai dengan job desknya atau sesuai dengan jabatan yang akan ditempati oleh seorang pegawai tersebut. Dan tes tersebut itu harus dilakukan secara adil dan objektif. Lalu bila tes sebelum atau tes dari pihak ketiga seperti MMPI itu harus dilakukan tes ulang di dalam perusahaan untuk meminimalisir adanya kecurangan tadi. Apakah dari tes sebelumnya atau tes dari pihak ketiga itu hasilnya 100% valid atau tidak, itu harus ada tidaknya, dan perusahaan harus memvalidasi tes tersebut dalam tes ulang dari tes dalam perusahaan. Dalam tes tersebut harus dilakukan secara objektif dan adil untuk dapat mendapatkan masuk dari posisi yang akan ditempati oleh calon pegawai tersebut. Lalu yang kedua yaitu HR yang mencari background calon pelamarnya, dari latar belakang calon pelamarnya secara online. Yang menurut saya itu bagus karena untuk mengetahui kepribadian seseorang itu kita harus mengetahui latar belakangnya, apakah dia mengekspos kepribadian keprivasian dia di sosial media, apakah dia terlalu banyak mengekspos atau melakukan hal yang negatif itu di masa lalunya dalam perisetan HR itu, karena mungkin dia di masa lalunya itu dulunya telah melakukan hal yang buruk ya, mungkin sekarang dia menjadi lebih baik, tapi ada kemungkinan lagi dia melakukan hal yang buruk itu, untuk mendapatkan penilaian yang
melakukan HR itu melakukan penilaian yang lebih teliti lagi bila seorang tersebut dulunya pernah melakukan hal yang tidak baik gitu. Terima kasih.